Lagi jalan menuju Colosseum, salah satu 7 keajaiban dunia. Gila, gede banget, ini gede banget. Kalau di situ biasanya suka dibilang tourist trap. Kenapa? Karena mahal. Ada satu pasta kesukaan orang di sini karena murah, Beb. Wah, store-nya kecil banget. And one water. Store-nya kecil banget. Hai. Apaan tuh? Pintu suci yang dibuka 25 tahun sekali di tahun jubileum. Ini dia nama paus dari pertama. Buongiorno. Selamat pagi dari kota Roma. Mengawali tahun yang baru di Mengawali kota. tahun baru ya. Jadi hari ini tanggal 1 Januari 2026. Mungkin di ini kota tapi tayangnya udah nggak tahu tanggal berapa ya. Nggak tahu, mungkin bulan Maret kali. Mungkin tayangnya pas Imlek apa ini. Videonya kan panjang kan, kita mungkin lanjut lagi tuh video kita ke Disney Cruise. Semalam Tahun baruan di rooftop. tahun barunya cuma di atas restoran hotel aja. Soalnya kalau mau kesini takut bingung kan, nanti pulangnya gimana, rame, pulang, takut Beb. nggak bisa pulang, nggak ada taksi ya kan. Di Indo aja kita Dan takut macet ya. banget. Iya, di Indo aja kayaknya kan kalau tahun baruan kan pasti traffic banget kan. Jadi kita di hotel aja sama teman-teman dari tour. Dan ini sekarang kita lagi jalan menuju Colosseum. Ini menjadi ikon salah satu 7 keajaiban dunia. Colosseum itu sejarahnya awalnya tuh sebenarnya itu adalah sebuah danau. Danaunya punya Raja King Nero. Terus waktu ganti raja berikutnya siapa ya, saya lupa namanya. Dia bikin Colosseum ini, dibilang kalau ini adalah untuk rakyat. Bukan untuk kaisar atau raja. Kamu kesini, Beb? Pegal juga, Beb. Lalu udah setelah dibikin gladiator ini bisa memuat 60 sampai 65 ribu orang. Penonton. Dan itu untuk umum. Untuk bertanding ya ini guys. Iya, ini ada tempat hiburan kayak amphitheater gitu bentuknya, melingkar. Yang menjadi hiburan itu yaitu yang salah satu yang terkenal itu ada gladiator itu. Jadi bisa manusia lawan manusia. Manusia memakai pakaian besi, mereka bertarung lah. Gitu. Iya, Serem banget sih kalau aku bacanya ya. bertarung sampai mati. Sebenarnya nggak sampai mati sih, Beb. Yang kalah nanti nasibnya bisa ditentukan oleh penonton. Oh gitu? Iya, mau dibunuh kah atau apa. Aku kemarin nggak nonton film gladiator sih. Terus ada yang manusia lawan hewan. Ini jadi tempat penghukuman juga. Jadi biar ditonton banyak orang gitu. Tempat eksekusi gitu. Gede banget nih. Ini kayak stadion bola. Lu bayangin ya zaman dulu. Udah ada mereka bangun begini ya, kayak stadion bola segede gini. Pakai apa ya bangunnya? Wah gila. Itu yang udah retak emang ini ya, Beb? Retak ya? Nah nggak tahu. Jadi ada area yang kayaknya hancur gitu ya. Karena waktu perang dunia juga kota ini sering jadi korban juga kayaknya ya. Saya baca lagi. Gede banget, ini gede banget. Gimana Beb, kamu amazed nggak lihat tempat ini? Gila ya. Bagus sih. Hah? Bagus. Apalagi zaman dulu ya. Betul. Areanya juga nih, komplek areanya juga kayak masih zaman dulu banget. Peninggalannya ya. Peninggalan zaman Romawi. Nih detailnya nih. Sejarah-sejarahnya. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Gila ya. Aku sih Sungguh wow ya. luar biasa sih. Tapi aku nggak wow itu sebenarnya. Kenapa? Kalau aku suka sih. Aku udah pernah lihat soalnya. Oh, kamu udah pernah ke Roma? Enggak, maksudnya pernah lihat di foto. Ya elah, lihat di foto, astaga. Beda lah. Aku juga kok di foto sering lihat. Ini datang langsung, melihat langsung bagaimana tempat ini dibikin pada zaman dulu. Lebih bagus. Dan bagaimana tempat ini tuh dulu dibuat untuk apa. Ini kita lagi mau coba masuk, kayaknya mesti beli tiket dulu. Iya. Jadi kita mau coba beli tiket dulu. Udah kesini nggak masuk sih, sangat sayang sekali. Ini udah antri panjang, kita udah antri panjang. Kita beli tiketnya bisa langsung. Sebenarnya sih banyak calo yang nawarin. Jadi kalau misalnya lu pakai calo, lu nggak perlu antri sepanjang ini. Tapi mahal banget. Jadi kita antri aja, nggak terlalu lama kok.
10 menitan lah. Dan ini untuk harganya. Yuk, kita masuk. Udah dapat tiketnya? Iya, kita masuk. Ya, kira-kira berapa nunggunya? 10 menit ada nggak tadi? Atau 15 menit? Ada 10 lah. Lumayan cepat kok, bagus sistemnya. Berarti sekitar 10 menit, ya lumayan cepet kan? Tadi aku pas lagi nyari-nyari informasi, balik lagi lihat kamu, loh udah maju banyak. Wah ini mah cepet berarti. Jadi kalau kalian mau, ya kalau kalian mau antri nggak di apa-apa sini sih. tapi 10 jalannya menitan. harus lihat jalan guys, karena batu. Tadi Iya. aku hampir kesandung. Hati-hati. Makanya aku Nih, tapi antriannya memang panjang sih, panjang banget. Kalau kalian punya waktu banyak, nggak apa-apa antri aja. Kalau mau buru-buru, pakai calo aja. Cuma calo tadi nawarin satu tiket tuh 50. Sementara kalau kita beli langsung satu tiket 18. Jauh ya. Sebenarnya kalian bisa beli online ya. Kalau kalian memang datang sini berencana untuk masuk, harus beli online aja ya. ya, Jadi Hamin langsung dua. Hamin 2 ya? Hamin 2. Atau bisa juga pakai third party kayak Klook atau apalah booking.com. Tapi Iya, lebih tapi tetap jauh. Hamin 2 ya. Enggak, kalau di third party bisa lebih jauh, booking dulu. Oh, I see. Akhirnya kita masuk ke dalam. Let's go. Protokolnya banyak banget ya. 3 lapis. 3-4 lapis, buset dah bawa masuk ke dalam aja. Ya memang mungkin ketat banget mungkin karena banyak turis di sini juga kan, dan ya buat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya pasti. Jadi lapisannya sangat ketat, lapisan keamanan. Kita lihat dalamnya seperti apa ya. Bagian bawah ini ya, arenanya mungkin di atas ya. Enggak, arenanya di bawah ini. Di Jadi bawah? mereka bertanding kayak ada di labirin gitu. Emang iya? Betul. Bukannya lapangan luas gitu ya? Bukan. Ditonton dari atas sampai bawah sesuai kasta penontonnya. Kok nggak Tapi bisa? kalau lihat kayak gini kayak nggak gede dalamnya. Nggak kayak stadion bola yang lebih banyak nampung orang ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini kan bukan arsitektur orisinilnya. Yang aslinya mungkin banyak tempat duduknya. Kalau ini kan udah nggak ada. Ini kita lagi naik tangganya, tangga orang-orang zaman dulu. Dan ini dia, kita dari lantai 1, 2. Silau banget, aku nggak Silau bisa banget lihat. sih, silau banget sih. Dan ini dia, Colosseum dari lantai 2. Kita udah kelar dari dalam Colosseum. Ya, penampakannya seperti yang ada di video tadi ya. Mungkin malam-malam lebih horor ya. Nggak tahu ya. Mungkin kalau yang bisa punya sixth sense, wah, lebih horor mungkin bentuknya. Ini kita mau lanjut lagi, mau ke Vatikan. Let's go. Akhirnya kita sampai juga di Vatikan, kota terkecil di dunia ya? Negara terkecil. Negara terkecil di dunia. Dan ini berada di dalam kota Roma. Banyak polisi-polisi penjaga gitu di sini. Karena ini tempat pusat agama Katolik. Iya. Jadi 100% penduduknya Katolik. Karena ini kecil juga ya. Kecil dan memang untuk umat Katolik ya. Tuh. Tapi boleh masuk semua agama ya. Iya. Karena Katolik itu artinya universal. Gimana Beb? Ini Vatikan, kamu senang ke sini? Belum masuk. Belum nih. Ini tapi udah di area Vatikannya kan? Nggak, belum ya? Dalamnya lebih keren lagi sih. Dalam lebih keren lagi ya? Nggak sabar. Orang banyak ngumpulin waktu, uang, tenaga. Ya ini kalau untuk umat Katolik ini kayak kita tempat ziarahnya kita ya. Ke pusat agama Katolik. Ya, pusatnya agama Katolik. Akhirnya kita bisa masuk ke Vatikan karena dibuka jam 1 ya. On off, on Nih, off ya. depan kita tadi ditutup, jadi kita nggak bisa masuk, mesti nunggu. Nih benderanya udah beda tuh. Orang-orang udah mulai pada masuk ke dalam, jadi kita nyari makan dulu. Habis kelar makan, baru kita ke dalam. Ada satu pasta kesukaan orang di sini karena murah Beb. Tapi Namanya sistemnya apa? take away, pasta sciuta. Oh, udah. Sistemnya kayaknya take away, cuma kita lihat Oh, dulu nggak ya. bisa makan di tempat? Mungkin bisa ya, nggak tahu. Lihat dulu. Kalau di situ biasanya suka dibilang tourist trap Kenapa? karena mahal. Oh ya? Aku sempat research, katanya kalau kalian nggak mau kena tourist trap, cari restoran yang nggak ada menunya di depan tuh, yang nggak banyak dipanggil-panggil. Nah ini yang dibawa orang-orang nih. Antri sepanjang ini. Coba kamu lihat dulu deh. Wah, gila sih antriannya panjang banget. Dan ini nggak bisa makan di tempat, hanya take away. Aku masih mengantri dan ini udah setengah antrian ya. Dari Udah setengah antrian ya, di lumayan. belakang makin ini lagi, di belakang makin. Di belakang rame. makin panjang lagi. Kenapa ini Tapi rame? cepet juga, aku tadi nggak Karena nyangka ini murah, kamu- Beb. Karena murah ya. Ini cuma 8 euro loh. Iya. Biasanya kita makan kan belasan, Ya. selalu belasan. Hopefully worth it ya. Nah, terus kan tadi aku ini interview beberapa orang. Interview. Iya, Ada di video juga? Enggak di videoin. Jadi mereka pesan 4 menu.
dan mereka saling tukar menu gitu kan. Nah udah aku tanya, kalian tunggu berapa lama? 20 menit katanya, sekitar 20 sampai 25 Sampai dapat menit. makanannya. Iya, Sampai sama antri. 20 sampai 25 menit. Ya, terus Terus aku tanya worth it-nya buat antri sepanjang ini, katanya worth it kata dia. murah ya soalnya. Nah, Murah dan enak ya. yang lama ini antrinya. Kalau kita udah pesan, nah dari pesan pas datang itu lebih cepat. Paling best carbonara katanya. Jadi kita bakal pesan carbonara Dan bolognese. bolognese. Ya. Ini dia makin dekat kita fusilli, Ya, like this, spaghetti like this. ala Di cup. citara, Diet Coke. trozzapelletti. Wah, Fresh. wah, store-nya kecil banget. And one gila, water. Store-nya kecil banget. Hai. Ih, akhirnya. Wow. Ini dia, ini yang carbonara. Mantap. Dan ini yang bolognese. Yuk kita siap-siap makan. Waduh, porsinya luar biasa besar ya. Iya, banyak. Dan ini banget. berapa? 8? 8 euro. 8 euro. Sekitar Biasanya- 150.000 satu ini. Aku pesen yang bolognese. Mantap. Ini punya aku. Porsinya Let's go. lumayan gede ya, Beb. Makan cuy. Yang bikin beda nih pastanya beda dari pasta yang biasa di pabrikan. Ini Iya. berasa homemade ya. Iya, dan dia fresh, bikin langsung di tempat. Daging-dagingnya lumayan asin. Cara bumbu sih umum ya. Ini cukup berbeda. Aduh, sama carbonara di Indo. Ya, carbonara Indo kan menyesuaikan lidah Indo. Iya. Coba ya pastanya dulu. Otentik banget ya, benar-benar Italia banget. Ada wangi dari dagingnya soalnya. Iya, tapi Dagingnya dagingnya soalnya asin nggak? Kalau dimakan dagingnya dong asin kayaknya. Lumayan asin banget sih dagingnya. Hmm. Kalau banyak ini bisa enek. Apa? Yang ini carbonara. Ini benar-benar cita rasa Italia nih, benar-benar berbeda. Di Indo sih benar-benar dibikin ngikutin lidah kita ya, Beb ya. Ya kalau nggak ada yang pesan. Ini orisinil. enak loh. Ada aroma-aroma gitu loh. Kalau carbonara kita kan ngeju banget, Dan kayak ada susunya nggak sih? susu. Oh ini nggak ya? Beda toppingnya sih yang bikin ini beda. Ini juga enak kok, saus tomat ya ini, Beb. Bolognese. Ah, pasta. Boleh sih cobain, worth it. Murah soalnya. Saya doakan kalian punya banyak rezeki, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Itali, dan nyobain, apa ini namanya? Pasta. Pasta bolognese. Maaf, Beb. Dari tadi ya guys. Apaan tuh? Ya, pokoknya apalagi nih tahun baru kan, awal tahun baru, ini tanggal 1 awal tahun baru. Gue doain yang terbaik buat kalian semua. Kita mau makan dulu. Kelar makan ini kita langsung menuju. Oh iya, Sankt Peter Basilika di dalam. Dan ini kita lagi ngantri panjang banget sih. Sampai benteng itu gerbang masih lewatin lagi. Antriannya rame banget. Wah, akhirnya kita berhasil masuk ke dalam. Gila, bagus banget. Nggak nyangka kesini. Wah, lihat ukiran di atasnya. Ini dia, Basilika. Bayangkan Beb, biasa para tamu-tamu kerajaan, presiden-presiden, misalnya di sini. Ini dia nama paus dari pertama. Mantap ya terus yang pertama. Banyaknya. Benedictus ke-16. Ini belum diupdate ya? Gila. Benedictus 16 ya 2022. Udah selesai, gila. Kita muter-muter, sempat beli barang juga di dalam, beli kayak rosario, air suci. Dan kita udah kelar mau keluar ini. Gimana? Sudah bisa merasakan Basilika ini? Aku tadi sempat mau nangis. Terharu karena sudah kesini. Iya. Ya. Yes. Kalau mau masuk lagi susah loh. Masuknya itu sangat panjang nih, lihat nih. Tuh, tadi kita masuk dari sana tuh. Hah? Lagi. Makin ramai tuh. Semoga bisa kesini lagi dan ikut pisah. Amin.
kita melipir dulu ya buat istirahat bentar. Setelah jalan berdiri terus 13.000 langkah, bahkan makan tadi kita berdiri ya. Jadi Polidor atau dalam bahasa Italia Porta Santa. Pintu suci. Iya, pintu suci yang dibuka 25 tahun sekali di tahun jubileum. Itu ada 4 di pintu Basilika, gereja Saint Basilika. Salah satunya tadi, yang tadi itu pintu utama. Nah, jadi itu pintunya tuh posisinya kayak di samping. Biasanya kan kalau umum tuh dari depan. Nah, itu dari samping itu yang buka 25 tahun sekali. 25 tahun sekali. Yang pertama buka diketok oleh Paus. Kuncinya disimpan dalam kotak dan disemen loh. Oh ya. Jadi 25 tahun lagi nanti baru dibuka lagi. Pas melewati pintu itu tuh orang-orang ya kayak pertobatan, penampunan dosa, awal hidup baru. Pas banget kan sama tahun baru gitu kan, rahmat Tuhan yang dibuka 25 tahun sekali. Jadi kita beruntung bisa jadi bagiannya. Karena tanggal 5 Januari itu udah di terakhir. tanggal 6. Terakhir. Tanggal 6 udah terakhir. ditutup. 5 Tanggal udah 5. tutup ya? 5 terakhir. Buat Semoga yang 25 tahun lagi kita bisa kesini lagi ya. Ya amin, 25 tahun lagi bisa datang lagi. Amin. Amin. Nah sekarang kita udah mau berkumpul lagi dan menuju tempat makan, restoran Chinese lagi seperti biasa. Udah mulai enak ya. Nggak, soalnya itu makanannya paling masuk kalau kita di Eropa itu. Makanan Indonesia kan belum yang kayak di mana-mana gitu loh. Makanya ayo dong, kuliner Indonesia muncul di mana. Bahkan di pilihan pesan makanan online itu ada pilihan makanan Thailand loh. Masa kita nggak ada Indonesia? Jangan kalah kita ya. Udah tuh kumpul semua dan kita mau menuju tempat makan. Irena, ada yang mau kangenin kan nanti di sini? Pasta. Pasta. Aku masih pengen lagi sih Beb ke Italia. Belum puas ya. Banyak Oh, iya. tempat yang belum kita pergi ya. Banyak tempat yang belum nih. Oke, nanti kita rencanakan ya. Amin. Yang paling serius. Wih. Malam di kota Roma. Nah, ini yang ada lampion mungkin ya, tempat makannya. Kita lihat. Chiari namanya. Hah, namanya? Chiari. Giari Giari. River. Selamat datang di restoran Giari. Oh. Kita akan makan makanan-makanan Chinese untuk kelima kalinya di trip hari ini. Udah siap? Udah siap? Udah siap, udah cocok. Udah mual Udah ya. cocok. Let's go. Makanan udah mulai datang Udah dan mulai datang. jadi sebelum makan kita doa dulu ya. Emang paling sedap tuh sop ya. Kalau Iya, lagi- apalagi di cuaca cuaca dingin-dingin begini. Selamat makan semua. Selamat makan. Kita coba dulu nih supnya. Ini mirip sama yang sebelumnya. Dipisah. Iya asem. Tapi ini lebih better. Ini Beb daging semurnya nih. Boleh? Nggak deketin dong Beb. Oke. Makasih. Dagingnya empuk banget. Ikannya tuh Beb, kasih lihat Beb. Yuk. Ikan, menu Iya. ikan. Kita rasa di sini lebih pedas ya makanannya ya. Enak yang daging ya. Mau lagi nggak? Enak, cukup. Nasi lagi pasti ya Beb. Ya, tambah. Ini dagingnya kayak dimasak kecap ini, cuma pedas. Semur ya. Iya, kayak semua ada kecap Semur juga. itu. Oh, ikan belum ya kita ya. Kalau ikan dimasak kayak pesnol. Iya. Enggak ya? Familiar juga di Kecap Indo. asin juga ya. Asam padeh, tapi tidak ada. Oh iya, kayak pindang. Pindang, iya kayak pindang. Ikannya kayak pindang. Oke, kita makan dulu ya. Akhirnya selesai makan kita dan makanan. Ya, kita mau perjalanan pulang. Lagi nunggu busnya dan ini menjadi akhir vlog kita di Europe kali ini. West Europe kali ini. Semoga ada kesempatan lagi untuk trip yang lain. Ya, semoga ada rezeki lagi, diberi umur panjang, diberi kesehatan untuk balik lagi ke sini. Thank you so much Sampai ketemu semuanya lagi. udah nonton sampai Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dah.